Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barakallah. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairumah, wabil khusus ketua Bapak Ustadz Hanifan. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Ketua RW, masih beliau juga masih berlaku. Masya Allah, luar biasa. Nggak demen amat sih ngumpulin pahala, bagi-bagi ngapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Saya nggak berani, dan istrinya nambah, nggak berani saya. Beliau senang, yang di rumah ngambek. Nggak berani pakai mic nyampe sana, kan sayang disalahin. Gara-gara Ustadz, padahal yang ngebet duluan beliau. Tanpa saya doain dia ngebet banget. Yang sama-sama kami hormati pula para sepuh tokoh masyarakat, asatidzah, jamaah sekalian, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Tentu di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Di antaranya Allah memberikan nikmat sempatnya kita berjumpa pada kesempatan sore hari ini. Pagi efek ngantuk banget, salah ucap saya itu. Dari kemarin belum tidur, Pak. Insyaallah. Pada maghrib mengisi rutinitas ta'lim Cibitung. Pada Isya dimintai mengisi pengajian halal bihalal di Bekasi, di Tambun Utara. Nah, di sana kebetulan ketemu kawan lama, ngobrol habis pengajian sampai jam 3, baru ingat ini ada jadwal di mari. Ya Allah, tidur takut kebablasan. Udah, akhirnya yang ngopi aja terus dah biar kuat. Pagi-pagi ngopi itu nggak enak ke perut, blebek. Ya udah,
timbang mau berangkat mampir kamar mandi lama buat pada telat tadi. Ya. Emang begini dah kalau dipaksain ya, ucap-ucap ke salah. Ini mudah-mudahan lebah ngaji mah kagak salah, takut sesat saya mah. Alhamdulillah sekali lagi semata-mata karena Allah memberikan daya dan upaya untuk kita jumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tentu sebagaimana rutinitas ta'lim ba'da subuh setiap kali minggu kedua atau ahad kedua. Mudah-mudahan langkah kita Allah catat sebagai langkah mempermudah sampainya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim dimulai, mumpung ini momentum Syawalan, tentu saya akan memperkuat adat istiadat yang baik. Betapa para ulama kita terdahulu mengajarkan tradisi yang baik dengan adanya halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain. Jangan terus kita terjebak, jangan kita terus jumawa mentang-mentang Nabi pernah bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Mentang-mentang nih hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah segala dosa-dosa yang telah lalu. Enak bener koruptor, enak bener orang-orang zalim antar sesama manusia. Lu kan berdosa, korupsi lu kan nyakitin tetangga, minta maaf sana. Lah ngapa? Kemarin gua mah sebulan penuh puasa udah ditebus sama Allah. Lah enak bener. Ya enggak begitu juga kali ya pengertiannya. Nah, enak bener. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Saya sebulan puasa penuh, full puasa. Kan janji Nabi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Dosa yang berkaitan dengan hubungan Allah, dosa yang berkaitan dengan Allah. Semisal kita lalai di dalam syariat, semisal kita lalai di dalam sholat atau perintah-perintah kewajiban yang lain, Allah itu maha pengampun. Dengan puasa sebulan penuh, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah kalau kita punya salah, nyuri barang orang, korupsi, nyakitin hati orang, ini kagak berlaku. Sebab Nabi sendiri yang menyampaikan prasyarat diterimanya taubat atas pengampunan dosa ketika itu berhubungan dengan anak Adam. Hak adami harus terpenuhi. Apa? Maaf dan memaafkan. Kan itu. Inilah dasar ulama kita membuat tradisi halal bihalal. Bisa terbebas dosa-dosa yang telah lalu diampuni Allah, itu hak seorang hamba dengan Allah. Nah, hak sesama hamba, sesama manusia nanti dulu. Lah koruptor enak dong ya dosanya diampuni. Mana korupsinya banyak lagi. Wah, pokoknya saya
puasa sebulan full karena iman. Korupsi saya 200 miliar bebas. Lah kagak begitulah. Kembalikan haknya atas kezaliman yang telah dilakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallaha yaghfir wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang menjadi ketegasan, innallaha ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Yang pertama wal ya'fu, dan hendaknya mereka memaafkan. Yang kedua wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Ini ayat bersifat lahir batin. Wal ya'fu itu berkaitan dengan zahir ucapan. Manakala kita berbuat salah maka ucapkan kata maaf. Maafin ya, saya kemarin begini-begini. Oleh sebab manusia itu hidup dengan bahasakan. Maafin saya begini-begini. Atas kesalahan saya begini-begini. Ucapan. Nah, Allah menegaskan wal yasfahu, bukan sekedar ucapan maaf memaafkan. Percuma, maafin gue ya, ya gue maafin. Ngomong minta maaf ya sembarang, ya gue maafin. Lah ikhlas kagak sih? Minta maaf kayak maksa, memaafkan kayak kagak ikhlas. Percuma lisan maaf memaafkan, tapi hatinya masih sempit. Maka maaf memaafkan itu perlu dengan bahasa, karena manusia dinilai dari bahasa. Tapi tidaklah mencukupi manakala kata maaf memaafkan tidak disertai dengan lapang dada. Maafin gue ya, ya gue maafin. Bisa gitu jawabnya. Berlapang dada artinya tulus, ikhlas gitu loh. Loh itu penting. Sebab Allah Maha tahu manusia itu punya batasan dalam maaf dan memaafkan. Beda dengan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha penyayang dan maha pengampun atas segala dosa. Lah kalau manusia kan kagak. Enak bener gue maafin, lu utang 200.000 belum bayar. Bayar dulu baru gue maafin, begitu kan. Lah kalau kita sama Allah, hutang kita tiada terhingga, Allah maafin. Apa hutang kita? Lah kita nafas berapa kali, pernah dihitung? Itu hutang kita sama Allah. Ditebus apapun gak bakal ketebus. Tapi Allah itu maha pengampun. Bagian durhaka kita tetap dikasih rezeki. Coba manusia ngeselin dikit ogah gue mah. Ngapain ngasih makan lu? Ngeselin gitu. Manusia. Maka perlu bahasa maaf dan memaafkan. Namun itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan berlapang dada. Itu kunci. Jadi jangan mudah berbahasa namun tidak disertai hati yang lapang, itu kuncinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja berkaitan dengan ini, manakala di antara perjumpaan kita baik formalnya ketika ta'lim atau lebih-lebih ketika kita bercengkrama usai ta'lim karena bahasa lebih nyablak, ada kali kata yang menyakiti, ada mungkin bahasa yang bikin luka, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula andai pun di antara jamaah sekalian rasa-rasa, ada rasa yang bikin kesel sama saya misalnya, rasa-rasanya mah kagak ada. Pasti andai pun ada saya maafkan. Jadi perlunya ucapan dan berlapang dada. Ini berlaku bagi siapapun.
sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tuntas hubungan dengan Allah, selesai dengan puasa Ramadan. Hubungan dengan manusia perlu kata maaf dan memaafkan disertai lapang dada. Maka saat itulah hakikat Idul Fitri lahir batin telah terlampaui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kok ada kalimat minal aidina wal faizin, nggak tahu siapa yang pertama kali motong kalimat begini. Allahumma ja'alallahu lana wa lakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua bagian dari golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berbahagia. Kembali suci bagi orang yang berpuasa, kembali bahagia, ya bahagia karena diampuni segala dosa-dosanya. Puasa kagak minal aidin wal faizin, puasa kagak ketemu orang minal aidin wal faizin. Lalu bahagia dari mana lu? Minal aidin dari mana? Kembali suci, puasa kagak. Jadi minal aidina wal faizin itu berlaku bagi yang berpuasa. Kagak puasa, suci dari mana? Nah itu maksudnya. Maka tentu itulah yang dimaksud. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang kembali suci. Amin. Karena tertebus dengan puasa Ramadan dan saling memaafkan satu sama lain. Golongan orang-orang yang berbahagia karena Allah dan Rasulnya menjanjikan bebasnya manusia dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian para kata berkaitan dengan momentum halal bihalal, saling memaafkan dengan berlapang dada. Selanjutnya, karena ini pula momentum berikutnya akan menghadapi Idul Kurban, saya loncat langsung ke bab Idul Kurban. Jauh banget, bab sholat tuh di sini nih. Apa-apa. Ini perlu saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu, udhiyah sunnatun, hukumnya sunnah. Al-udhiyatu bitasydidil ya. Udhiyah itu dengan harokat pentasdidan huruf ya. Huwa ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallah yaumal idi wa ayyamat tasyrik. Udhiyah, berkurban adalah menyembelih suatu hewan dari hewan ternak taqarruban, dengan niat mendekatkan diri ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala, yaumal idi, pada hari id, wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik. Jadi berlaku kurban itu 4 hari, pada hari H Idul Adha dan 3 hari berturut-turut setelahnya. Kali Masjid Khairu Ummah ini besok kurban sapi 50 misalnya nih mah, kambing 100, 8 kagak kober hari H, semuanya disembelih ya, gempor semua panitia. Oh hari pertama nyembelih 5 dulu dah atau 10 dulu. Lah itu masih berlaku sampai hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 usai Idul Adha masih berlaku. Atau misalnya ada orang pingin berkurban ampe Idul Adha kagak gablek duit, lah besok-besoknya pas hari tasyrik ada rezeki nomplok, memang pingin kurban, maka belilah dia hewan.
bukan pada hari Idul Kurbannya, hari tasyriknya. Lah sembelih di hari tasyrik, saat itu dia berkurban. Wal aslu fiha qabla al ijma'i qauluhu ta'ala. Dasar di dalam berkurban sebelum ijma' adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 36. Ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta kami jadikan bagi kalian bagian dari syiar-syiar Allah. Ini awal mula yang menjadi ketetapan kurban itu adalah onta. Nah nyampe Indonesia mana dapat onta, jadi sapi. Nah kemudian domba atau di kita kambing dan lain sebagainya, yang domba, kambing, embe apa kayak itu praktek Nabi. Dari awal mula Al-Qur'annya itu dinyatakan onta, Nabi mempraktekannya lebih sering dengan domba, dengan alasan beliau ingin memberikan keringanan gitu. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salat Idul Adha lah, salat Id lah kalian, li rabbika pada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Alal masyhuri wa ghairi dzalik. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Menurut Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu definisinya dibuat oleh ulama. Kepentingannya untuk membedakan, membuat tanda mana sunnah yang kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang tinggalkan, mana perkara sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sholat qobliyah ba'diyah maghrib itu sunnah tok. Sholat qobliyah isya itu sunnah tok. Sholat ba'diyah isya itu sunnah muakkadah. Artinya Nabi qobliyah ba'diyah maghrib ya kadang melakukan, kadang enggak. Qobliyah isya kadang melakukan, kadang enggak. Ba'diyah isya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, itu sama, ini kedudukan sunnah muakkadah. Ada yang lebih tinggi lagi. Nabi sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Derajat kewajiban bagi Nabi, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka bagi umatnya menjadi sunnah muakkadah. Sama, berkurban itu bagi Nabi wajib. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, Nabi tidak pernah meninggalkan karena kewajiban, maka itu menjadi hukum sunnah muakkadah. Jadi sunnah versus sunnah versus wajib. Jadi definisi sunnah muakkadah itu dibuat oleh para ulama untuk membedakan antara sunnahnya Nabi kadang melakukan, kadang meninggalkan. Kalau muakkadah, Nabi tidak pernah meninggalkan, selalu melaksanakannya. Sholat duha Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka bagi umatnya menjadi sunnah muakkadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa syairun zahir. Kurban itu syiar yang jelas, syiar yang danta. Syiar yang jelas itu syair, syiarun zahirun,
syiarun zahirun itu artinya perkara ibadah yang perlu dinampak-nampakkan, namanya syiarun zahir. Harus didantain, harus dinampakin, harus dipertontonkan. Beda dengan sholat sunnah maktubah, nggak usah sholat selfie, ngapain gitu loh. Sholat masang kamera depannya, ngapain gitu loh. Kalau berkurban perlu dipertontonkan, sifatnya syiar. Itu yang dimaksud syiarun zahirun. Yang bagi seyogyanya, sebaiknya, liman bagi orang qadara yang berkuasa, yang mampu alaiha atas kurban. Apa baiknya bagi orang yang mempunyai kemampuan atas kurban? Ayyu hafidha, hendaknya dia melestarikan alaiha atas kurban. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban hendaknya lestari tiap tahun berkurban. Itu maksudnya. Yang bagi itu anjuran. Itu yang bagi bahasanya. Liman qadar, bagi yang berkuasa, bagi orang yang mampu, yang kaya, hendaknya lestarikan tiap berkurban, tiap tahun dia berkurban. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Imam Malik memilih pendapat terhadap wajibnya kurban. Madhab Maliki malah wajib kurban, wajib. Dasarnya apa? Dasarnya sabda Rasul. Kata Rasul begini, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala taqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki namun dia enggan berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jadi sama aja Nabi tidak mau mengakui dia sebagai jamaahnya. Lebih ekstrimnya berarti Nabi tidak mau dia sebagai jadi umatnya. Lo kaya, mempunyai keluasan rezeki, kok enggan berkurban? Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya artinya Nabi enggak nganggap dia sebagai jamaah gitu loh. Atau lebih ekstrim lagi, Nabi bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki namun dia enggan berkurban, maka matilah dia. Terserah mau mati gaya Yahudi kek, mau mati gaya Nasrani kek. Bahasa Nabi begitu. Kaya, mempunyai keluasan rezeki, enggan berkurban, maka kata Nabi, fal yamut. Kalau bahasa orang Jawa, bongkoy, mati. Mati sajalah. Mati sajalah. Mau mati sebagai Yahudi ke, mau mati sebagai Nasrani ke. Itu Nabi menyatakan seperti itu. Nah, berdasarkan hadis ini Imam Malik mewajibkannya, tentu biqadri, dengan dasar kemampuan dia berkuasa untuk kurban, maka wajib. Kalau Imam Syafi'i anjuran, sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tapi Imam Malik wajib bagi yang mampu. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat yajibu 'alal muqim bil baladi al muyassir. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat wajib berkurban bagi orang yang mukim di sebuah negeri, dia kaya, dia bermukim, artinya tidak dalam keadaan musafir gitu ya. Dia berdomisili pada saat Idul Kurban. Dia kaya, maka wajib baginya. Wahada, dan ini alladzi yamliku nisaban. Kewajiban ini berlaku bagi dia manakala hartanya mencapai nisab. Nah ini.
Kalau Imam Malik mewajibkan berkurban tidak harus sampai nisab, asal dia masuk pada kategori kaya maka wajib baginya. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat wajibnya orang kaya kekayaannya sampailah pemilikan hartanya sampai nisab, maka wajiblah dia berkurban. Jadi prasyaratnya itu. Wa da'wal wujubi mamnu'atun bisunnatis syarifah. Dakwaan wajibnya kurban itu tertolak. Nih Imam Syafi'i. Ketetapan wajibnya kurban itu tertolak, mamnu'ah bisunnatis syarifah, tertolak dengan sunnah yang mulia. Fa fi Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam qala, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri, aku diperintah untuk berkurban, wa huwa, dan kurban, sunnatun, sunnah lakum bagi kalian. Wa ma ruwiya Daruqutni, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, qala kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban dan tidaklah wajib berkurban itu atas kalian. Nah, ini dakwal wujub mamnu'ah. Ketetapan wajibnya kurban itu tertolak dengan hadis-hadis ini. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu ijtihad dari hadis man kana lahu sa'ah tadi gitu. Ijtihad beliau. Sementara Imam Syafi'i melihat zahir hadis yang jelas-jelas Nabi mewajibkan bagi dirinya, sementara bagi umatnya sunnah. Itu zahir hadis, Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Kemudian wa fi sahih Muslim min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasallam qala, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa dhfarihi. Tatkala di antara kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian berniat kurban, falyumsik, maka tahan dirilah kalian, bertahanlah, menahan diri, an sya'rihi, dari memotong rambut, wa adfarihi, dan memotong kuku. Ini orang sering bertanya, saat katanya kalau berkurban itu nggak boleh potong kuku. Ya iya, ini larangan, bukan sifat haram tapi sifat anjuran. Ya misal terlanjur motong kuku ya bukan berarti dosa, enggak. Ini sifatnya anjuran. Jadi bagi yang berkurban, maka pada hari itu tahanlah dirinya untuk tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Kemudian idza arafta hadza fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Ketahuilah olehmu bahwa berkurban ini berhukum sunnah kifayah. Selama ini kan kita kenal fardu kifayah ya. Kifayah itu artinya mencakup keseluruhan. Ketika salah satu mengerjakan maka yang lainnya gugur, atau ketika salah satu mengerjakan maka yang lainnya ikut dapat pahala. Idza fa'ala wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah. Ketika salah seorang dari sebuah keluarga kok dia melakukan kurban, maka dia sudah mendapatkan haknya kesunahan. Maksudnya ketika dalam satu keluarga hanya ada yang mampu satu untuk berkurban, maka cukuplah satu kurban itu mendapatkan pahala bagi keluarganya yang lain. Jadi misal kita berkurban kambing tok, kalau sapi dedan tak 7 orang. Ya Allah, hamba berkurban tapi pahalanya pengen dibagi sama keluarga, dapat.
dapat pahalanya. Ini bicara pahala, bukan gugurnya, kurbannya, pahalanya. Ini yang dimaksud sunnah kifayah. Wala yajuzu, entar dulu. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi berkata, walil imami ayyudhiya, bisa yadhiya, bisa anil muslimina min baitil mal. Seorang pemimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RW, RT, misal, ini mah misal. Bagi seorang pemimpin maka boleh berkurban atas nama kaum muslimin min baitil mal, diambil dananya dari baitul mal. Sekarang kan baitul mal udah populernya sekarang mah ya saldo kas lah gitu ya. Misal di blok RW sini kebangetan amat tidak ada yang berkurban, misal ini. Kemudian Pak RW lihat nih saldo banyak bet, ya cukuplah buat kurban 5 kambing mah. Maka RW, misal nih Pak RW kebetulan saldonya gede, boleh RW melakukan kurban, mengambil dari kas, mengatasnamakan kaum muslimin setempat, boleh. Pokoknya pemimpin itu diperbolehkan berkurban atas nama kaum muslim, dananya diambil dari baitul, dari kas lah bahasa kita mah. Kas RW bukan kas DKM ya. Karena DKM tidak ada kewilayahan. Zaman Nabi juga ada DKM. Sementara kewilayahan itu adalah bagaimana seseorang dianggap sebagai pemimpin. Nah, kalau tingkat terendahnya kepemimpinan atas nama rakyat kan sampai RW RT ya. Misal itu diperbolehkan. Wala yajuzu 'anil mayyiti 'alal ashah illa ayyusiya biha. Tidak diperbolehkan atau tidak boleh berkurban atas mayit menurut pendapat illa ayyusiya, kecuali ada wasiat dengan berkurban tadi. Naam tajuzu an niyaba anhu fima anhu binadhrin qabla mauti. Betul, boleh menggantikan ahli mayit untuk berkurban di dalam keadaannya oleh sebab nazar sebelum kematiannya. Ini yang jelas hukumnya, bahwa asal hukum tidak ada berkurban mengatasnamakan mayit kecuali pernah ada wasiat atau pernah ada nazar sebelum yang bersangkutan meninggal, belum kesampaian lah, maka bolehlah ahli warisnya menjadikan kurban sebagai pahala bagi ahli mayit, boleh. Ada yang menyatakan boleh tanpa harus wasiat, sebagai bakti, sebagaimana bolehnya Nabi atau memperbolehkan Nabi kepada sahabat tatkala menghadiahkan sebidang tanah untuk ibunya sebagai pahala jariah, boleh, yang telah meninggal diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, saya singkat aja. Wa'lam annahu la farq fil ijza'i bainal untha wa dzakari. Ketahuilah, ini untuk meluruskan hoax yang selama ini beredar. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada perbedaan tentang kambing bainal untha wa dzakar, di antara jenis
betina maupun jenis jantan, tidak ada perbedaan, diperbolehkan tetap. Naam, adz-dzakaru afdal ala rajih. Betul, jenis kelamin jantan itu lebih utama, namun bukan berarti betina tidak boleh. Boleh. Ini kan selama ini rumornya apa? Kurban gak boleh betina gitu ya, kudu jantan. Dan sekarang mohon maaf, namanya belantik, namanya calo, jualan kambing kan. Tahu dewek kalau menghadap Idul Adha itu mahal bet. Jantan yang biasa 2 juta jadi 3.500.000. Nah ini ada orang pingin kurban, duitnya pas-pasan, pingin beli yang jantan kagak nyampe, ada 2 juta, betina, ambil. Daripada ngarepin jantan gak dapet, akhirnya gak jadi kurban. Punya duit pas-pasan, pingin banget kurban, cukup buat beli betina, ambil, beli betina, jadikan kurban, sah. Itu sah. Jadi tidak wajib berjenis kelamin jantan, hanya bicara afdal. Afdal itu keutamaan, tidak berkaitan dengan hukum sah tidaknya. Li'annahu, ini lucu alasannya lucu. Li'annahu atyabu lahman. Alasannya kenapa jenis kambing jantan itu lebih utama, atyabu lahman, dagingnya lebih lezat. Itu doang alasannya. Atyabu lahman, dagingnya lebih lezat. Jadi nggak ada klinik-klinikan, nggak ada jantan karena nanti di akhirat dia lebih kuat, gendong kita lebih cepat larinya. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Hukum itu wilayah zahir, bukan wilayah batin. Apalagi sangkut pautkan urusan akhirat, nggak ada. Orang di sini kata ulama, li'annahu atyabu lahman, karena sungguh domba jantan itu lebih lezat dagingnya. Ini itu doang alasannya. Karena pada umumnya yang betina itu berlemak apa bahasanya? Kalau bahasa kedokteran itu apa? Lemak jenuhnya terlalu. Itu doang alasannya. Lah kenapa ini menjadi pertimbangan? Lah iyalah jadi pertimbangan, dagingnya lebih lezat. Bagaimanapun momentum Idul Adha itu adalah bagaimana yang dulu zaman Nabi itu fakir miskin yang nggak pernah makan daging, gimana caranya mereka menikmati lezatnya makanan. Lah kebetulan paling lezatnya itu yang berjenis kelamin jantan. Nah, itu alasannya itu doang. Alasannya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan onta dan sapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Jabir. Bil Hudaibah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Ini ketentuan jumlah. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaibah, kurban unta daripada ketentuan untuk 7 orang dan sapi ketentuan untuk 7 orang. Rawahu Muslim. Nah ini yang menjadi ketetapan bahwa unta dan sapi diperuntukkan bagi 7 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang kurban. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas jenis hewan kurban yang terlarang itu apa saja, sekaligus meluruskan hoaks yang selama ini beredar sangat bahaya. Apa hoaksnya? Hoaks yang beredar adalah
manakala ketika nyembelih kok golok atau pisau terangkat, katanya nggak boleh ngulang lagi, begitu kan? Itu gitu ya. Itu hoax sekali. Siapa yang mempopulerkan kalimat itu? Kasihan amat. Sapi 1 ton, ketika disembelih sapi berontak, lain ngangkat, mau diulang lagi, batal, nggak boleh, bangke. Berani gantiin 100 juta itu. Nah, selama ini kan beredar seperti itu. Enggak, itu salah besar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya secara detail akan diterangkan bagaimana perihal hal yang demikian. Kesalahan-kesalahan yang luar biasa di masyarakat itu ya, itu perlu diluruskan ya. Khawatirnya tadi terjadi kecelakaan yang menjadikan rugi bandar ya, yang berkurban merasa rugi gara-gara golok terangkat, yang nyembelih juga nggak berani ganti rugi loh, mahal, lebah sapi 30 juta 40 juta, kasihan banget ya. Tapi tentu hal-hal yang diperbolehkan sejauh mana ketika si golok atau pisau kembali mengulang atau melanjutkan penyembelihan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas lebih lanjut. Adapun tanya jawab seputar kurban atau yang lainnya nanti usai pengajian ini. Saya mau bilang usai makan, takutnya nggak makan beneran kan. Makan deh. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya pengajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah